Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik mengatasi dada berat, ngos-ngosan, sesak karena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah mengatasi dada terasa berat, ngos-ngosan, sesak ya, karena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis adalah penderitaan selain fisik ya juga psikis. Nah, oleh karena itu penyebab sensasi yang banyak sekali kita rasa ya, nah itu biasanya multifaktor. Nah oleh karena itu kita harus ya memang harus betul-betul mencermati bagaimana caranya supaya bisa mengatasi penderitaan ini. Oke teman-teman, sensasi dada terasa berat, kemudian nafas ngos-ngosan, sesak ya, ini sering sekali muncul kepada penderita-penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Maka dari itu ini juga sebagai jawaban juga ya atas komen teman-teman subscriber setia yang menanyakan tentang sensasi sering nafasnya sesak, kemudian ngos-ngosan, kemudian dada berat ya. Nah, ini saya jawab lewat konten kali ini. Nah, dalam hal ini yang perlu kita cermati adalah kita berusaha ya menemukan pertama sebabnya dan yang kedua solusinya, sehingga di dalam kita mengatasi itu akan menjadi lebih efektif atau menjadi lebih tepat begitu teman-teman. Nah, berdasarkan pengalaman saya yang saya juga mengalami sensasi seperti itu, bahkan cukup lama ya untuk sensasi yang dada terasa berat, kemudian nafas ngos-ngosan, sesak, ini cukup lama. Jadi sensasi ini di dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini memang salah satu ya sensasi yang dominan seperti itu. Nah, oleh karena itu kali ini saya angkat sebagai topik session kali ini. Nah, untuk kita bisa menemukan sebab dan solusinya itu biasanya kita cermati tentang diri kita sendiri teman-teman ya. Diri kita sendiri ketika kenapa sensasi itu muncul seperti itu. Maka kita harus selalu menyadari tentang diri kita sendiri itu. Nah, berdasarkan pengalaman saya ya yang saya alami dulu ketika sensasi ini sering muncul ya, yaitu sebab yang pertama ya. Sebab yang pertama karena
setelah beraktivitas berat, teman-teman. Setelah beraktivitas berat, ukuran aktivitas berat ini sesuai dengan kapasitas kondisi kita masing-masing ya. Ketika kondisi saya masih sangat terpuruk dulu, untuk berjalan ya paling hanya 50 meter saja itu sudah ngos-ngosan, sudah rasanya sesak, di dada berat seperti ada yang menekan. Itu seperti itu ya. Karena memang eh, yang namanya penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu secara fisik itu memang betul-betul ngedrop ya. Ngedrop karena apa? Ya karena kita mulai dari nutrisi makanan biasanya kurang. Karena apa? Karena kita banyak pantangan-pantangan yang kita hindari seperti itu. Selain itu juga karena memang lambung sedang bermasalah sehingga asupan nutrisi, gizi, vitamin itu sangat kurang sehingga dengan kondisi energi yang sangat minim ketika kita pakai untuk bergerak yang agak berat, nah itu sudah pastilah itu tekor gitu. Jadi tenaganya itu kurang, maka dampaknya di dada terasa berat, terasa ngos-ngosan, nafas sesak, itu seperti itu. Tapi setelah kita pahami, nah maka kita bisa mencari solusinya. Solusinya bagaimana? Ketika kita setelah beraktivitas agak berat kok menjadi dada berat, kemudian jadi ngos-ngosan, nafas juga sesak, itu ya kita kurangi saja aktivitasnya, aktivitas yang bersifat fisik tentunya ya, supaya tidak energi kita tidak kehabisan sehingga tidak terjadi ngos-ngosan, sesak nafas, kemudian dada terasa berat seperti itu. Contoh ya, dulu ketika saya sedang dalam kondisi terpuruk, sholat saja dengan gerakan yang normal ya, itu capek banget itu. Sampai juga menjadi ini dada berat, ngos-ngosan, kemudian sempoyongan juga. Nah, waktu itu karena saya tahu sebabnya itu ya, sebab bergerak terlalu maksimal, saya sampai sholat itu hanya pakai duduk saja, tidak melakukan seperti gerakan normal, ada sujud, ada ruku ya, yang kadang berdiri, kadang jongkok, kan seperti itu. Nah itu akhirnya saya sesuaikan dengan kemampuan saya tetap bisa melaksanakan aktivitas contohnya sholat, tapi saya hanya cukup dengan duduk saja. Nah akhirnya eh, perasaan sensasi seperti dada berat, kemudian sesak, kemudian ngos-ngosan ini akan terkurangi seperti itu. Jadi kita ukur sendiri teman-teman ya. Jadi aktivitas jangan dipaksakan, tetapi sifatnya ditingkatkan, disesuaikan dengan kemampuan seperti itu. Nah, nanti akan bisa mengukur sendirilah. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara dicoba. Ketika sudah mencoba melakukan gerakan seperti ini, ya, ternyata mampu ya kita lanjutkan, kemudian kita tingkatkan seperti itu. Contohnya kita berjalan 50 meter sudah enggak ngos-ngosan. Nah, besok bisa tambah lagi menjadi 75 meter misalkan seperti itu dan seterusnya gitu. Jadi intinya kita beraktivitas disesuaikan dengan kemampuan diri kita seperti itu teman-teman ya, supaya tidak terjadi sensasi dada berat, ngos-ngosan dan sesak. Oke, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga bisa juga disebabkan karena makanan teman-teman. Contohnya ya, karena kadang lambung kita sudah merasa sembuh ya, sudah merasa agak nyaman ya, kondisinya sudah membaik, akhirnya kita makan tidak terkontrol ya, misalkan makan pedas, kemudian makan yang berminyak. Nah, nah ini juga bisa mengundang sensasi seperti itu. Contohnya makan yang
berminyak terutama masih panas. Contohnya kalau di daerah saya ini favorit sekali makan mendoan ya, mendoan tempe itu ya. Nah, itu kan enaknya dimakan ketika masih hangat, masih panas. Nah, padahal itu mengandung minyak yang cukup banyak. Nah, itu biasanya juga langsung ada sensasi seperti itu ya. Ini apa menjadi ngos-ngosan, menjadi dada panas, menjadi dada terasa berat, kemudian menjadi sesak seperti itu teman-teman. Ya, maka itu harus dikendalikan, kita ingat-ingat, kita kurangi dari makanan-makanan yang menyebabkan itu, atau yang mungkin makanan terlalu pedas sama seperti itu, karena pedas ketika di dada terasa panas itu nanti efeknya akan menimbulkan seperti itu. Efek dari pedas itu kan panas juga. Oke teman-teman ya, itu dikendalikan tentang hubungannya dengan pola makan. Nah, bisa juga ya ada sensasi di dada terasa berat, kemudian ngos-ngosan, kemudian sesak ini karena terjadi GERD teman-teman ya. Terjadi GERD yaitu karena ada asam lambung yang naik dari lambung ke kerongkongan. Nah, karena kerongkongan itu lebih dekat dengan dada, maka sensasi di dada ini paling terasa. Nah, rasanya ya seperti itu. Kadang panas dadanya, kemudian rasa berat. Beratnya itu seperti dada itu seperti kayak ditekan gitu. Saya mengalami seperti itu ya. Kemudian nafas menjadi ngos-ngosan dan pendek seperti itu. Nah, itu solusinya bagaimana? Ya solusinya kita berusaha jangan terjadi GERD. Jangan terjadi GERD contohnya ketika kita tidur ya malam terutama ya, itu posisi kepala sebaiknya lebih tinggi. Ya minimal minimal dibandingkan badan ya, paling ada kenaikan 10 cm lah minimal. Kalau saya lebih enaknya itu pakai 2 bantal seperti itu. Nah, itu supaya GERD itu tidak naik karena posisinya naik ke atas seperti itu. Tapi kalau posisinya datar, ya, nah ini lebih mudah terjadi GERD. Nah, ketika terjadi GERD, sensasinya akan muncul seperti itu. Jadi dada terasa berat, kemudian apa itu tadi ngos-ngosan, sesak dan sejenisnya. Nah, selain itu juga supaya tidak terjadi GERD berulang ya, ya tetap kita jaga 3P-nya ya, pola makannya, kemudian pola hidupnya, pola pikirnya. Nah, ini betul-betul kita kendalikan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai penderita asam lambung GERD inisiatif psikosomatis supaya tidak berulang kembali. Jadi pengalaman-pengalaman sensasi yang pernah muncul, nah sebaiknya kita ingat-ingat, kemudian kita analisa sebabnya apa, nah itu yang jangan diulangi supaya nanti tidak terulang kembali terjadi seperti itu. Nah, dengan seperti itu nanti lama-lama berangsur-angsur akan cepat sembuh. Oke, begitu teman-teman ya. Tuh. Nah, kemudian karena penyakit ini juga menyangkut psikis juga ya, ketika orang sudah terkena GERD dengan sensasi yang bermacam-macam rasa sampai dengan muncul rasa-rasa baru yang belum pernah kita merasakan, otomatis itu akan timbul kecemasan ya, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, was-was ya, yang akhirnya menjadi anxiety ya, jadi anxiety atau kecemasan berlebih. Nah, setelah itu kemudian pikiran akan menganalisa negatif. Contohnya jangan-jangan ya, jangan-jangan paru-paru saya kena, jangan-jangan jantung saya kena dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah seperti itu berarti kita sudah terkena psikosomatis. Apa yang dipikirkan ya, apa yang ditakutkan, nah ini akan direspon oleh tubuh kita. Nah, respon yang paling utama adalah lambung. Maka lambung disebut sebagai otak yang kedua. Ketika kita pikirannya negatif, lambung akan merespon. Nah, salah satu responnya adalah menaikkan asam lambung.
Nah, dengan menaikkan asam lambung maka terjadi GERD lagi, timbul sensasi lagi, timbul kecemasan lagi, timbul psikosomatik lagi, akhirnya berputar. Itulah yang sering saya sebut sebagai lingkaran negatif. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, nah itu yang biasanya akan sembuhnya lama. Maka dari itu kita harus potong eh, rantai lingkaran negatifnya. Nah, itu. Oke, teman-teman ya. Nah, ketika hal itu sudah terjadi ya, contohnya sudah terjadi sensasi ini apa tadi ya, dada berat, kemudian ngos-ngosan, sesak nafasnya, itu juga selain tadi hal-hal yang saya sebutkan untuk meringankan rasa sensasi itu, biasanya itu saya pijit-pijit di bagian dada ya, di sini nih. Ini biasanya ada yang terasa agak sakit ya, sakit. Nah, ketika yang agak sakit itu saya teruskan pijit ya, pakai ibu jari, kemudian agak muter gerakannya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini lama-lama nanti akan berkurang rasa beratnya itu. Tuh, kadang sambil tiduran, sambil duduk, ini selalu saya pijit-pijit kira-kira yang mana. Nah, itu kita ini apa? Kita pijit lah ya sambil berputar, nah nanti akan mengurangi. Nah, selain itu kita lakukan untuk mengurangi sesak ya, mengurangi sesak, kita biasanya minum air hangat ya, minum air putih lah ya, air putih, air hangat kita minum. Nah, setelah itu kita lakukan pernafasan supaya tidak sesak ya, nanti supaya menjadi lebih plong. Nah, itu kita lakukan pernafasan ya, kita ambil pakai hidung, keluarkan pakai mulut. Keluarkan. Ketika mengeluarkan nih di perut sampai mengempes ya, sampai mengempis ya ini di perut seperti itu. Berulang kali. Nah, itu nanti dengan sendirinya akan plong. Nah, sambil minum lagi air hangat putih sedikit demi sedikit minumnya seperti itu. Nah, nanti lama-lama akan plong itu. Nah, selain dipijit di dada, kadang saya olesi dengan minyak angin ya, minyak angin untuk penghangat ya, karena sering terjadi asam lambung naik itu pemicunya salah satunya juga kedingin ya, kedingin, maka saya hangatkan seperti itu. Oke teman-teman ya, itu. Nah, selain itu karena yang bersifat tadi yang bersifat fisik semua ya, tapi yang bersifat psikis, yang hubungannya dengan pikiran, perasaan, kejiwaan, ini kadang terjadi istilahnya panic attack ya. Panic attack itu ya ketakutan yang berlebih lah ya, ketakutan berlebih. Jadi setelah muncul sensasi kita menjadi takut itu. Nah, setelah takut itu semakin menjadi. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah istilahnya memahami ya tentang gangguan ini kita berusaha ya, berusaha mengurangi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ya, kepanikan, was-was, dan mencoba untuk berusaha selalu berpikir positif sehingga tidak menambah asam lambung menjadi naik, sehingga sensasi seperti dada berat, kemudian nafas sesak, kos-kosan itu tidak akan selalu muncul lagi. Oke teman-teman ya. Nah, selain itu juga kita harus banyak berdoa, banyak bersyukur ya, ikhlas dengan penderitaan ini, bahkan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita juga sabar di dalam berikhtiar mencari kesembuhan. Nah, kita juga selalu sadar tentang kekurangan-kekurangan kita yang harus kita perbaiki, entah itu kurang baik dalam pola makan, entah itu kurang baik dalam pola hidup, entah itu kurang baik dalam pola pikirnya. Insya Allah dengan seperti itu nanti sensasi seperti dada berat, nafas sesak, kemudian ngos-ngosan itu tidak akan terulang lagi.
Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.